Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama kembali di dalam pelayanan Elia Mesih. Ada satu filosofi yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka Tuhan mengajar kita agar hidup kita senantiasa selalu bercermin dan belajar dari kehidupan bangsa Israel. Amin. Mengapa kita perlu belajar dari kehidupan bangsa Israel? Sebab kehidupan bangsa Israel akan menjadi siklus bagi kehidupan gereja di akhir zaman. Amin. Saudara kekasih, ketika bangsa Israel telah dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir 430 tahun lamanya, mereka semua dipanggil Tuhan untuk beribadah, untuk menyembah Allah yang esa. Maka ketika mereka tidak taat, berubah setia, meninggalkan jalan Tuhan, dan jatuh ke dalam dosa, maka penghukuman dinubuatkan melalui perantaraan nabi-nabinya. Dan ketika mereka semua menyadari kekeliruannya, kesalahannya, mereka bertobat dan berbalik arah kepada Tuhan, maka Allah senantiasa memulihkan kehidupan umatnya. Maka Alkitab mencatat kehidupan yang selalu berulang. Bangsa Israel selalu memberontak kepada Allah, tidak setia. Maka penghukuman diberikan. Penderitaan, kesengsaraan membuat mereka menyadari kesalahannya, mereka bertobat. Dan bangsa ini dipulihkan. Maka kehidupan bangsa Israel ini akan menjadi siklus bagi kehidupan gereja sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Maka sore hari ini kita akan belajar satu firman pengajaran. Kita akan belajar bagaimana kehidupan yaitu bangsa Israel dan pola penghukuman Allah yang dinyatakan kepada umatnya ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Tema yang saya angkat adalah jangan terlambat bertobat. Jangan terlambat bertobat. Kita akan membaca yaitu kitab Yeskiel pasal 14 ayat 12 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Hukuman tidak tertegakkan lagi. Kemudian datang firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ayat 14, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri, karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 15, atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Ayat 17, atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Ayat 19, atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir, dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ayat 21, ya beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu. Kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem, untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Amin. Poin yang pertama adalah ketika Tuhan tidak lagi menjadi prioritas. Ketika suku Yehuda
kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Yoyakim. Baik pemimpinnya, baik imam-imam, tua-tua Yahudi, dan semua umat Israel. Mereka tidak lagi memposisikan Allah sebagai prioritas utama di dalam hatinya, tetapi hanya alternatif saja. Dan hal ini telah merusak relasi hubungan Allah. Sehingga mereka semua tidak lagi menjadi umat Allah. Jadi Yoyakim disebutkan adalah anak dari Raja Yosia. Mereka yaitu 4 bersaudara, yaitu Yoahaz, Yohanan, dan Sedekia, dan Eliakim. Jadi Yoyakim ini yaitu raja yang diangkat oleh Firaun Neko kedua, yaitu Raja Mesir, di mana namanya aslinya adalah Eliakim, tetapi diganti menjadi Yoyakim sebagai tanda bahwa yaitu bangsa Yehuda adalah bangsa taklukan Mesir. Ia memimpin yaitu raja yaitu Yehuda, memimpin Israel yaitu di tahun 608 sebelum Masehi. Dan kejahatan yang dilakukan yaitu Yoyakim, diantaranya ia seorang yaitu raja yang penindas, memiliki ketamakan. Ia memungut pajak yang sangat tinggi, yaitu terhadap bangsa Israel untuk membayar upeti kepada bangsa Mesir. Yang kedua, disebutkan ia membangun rumah-rumah yang megah, yang mahal untuk kerajaannya. Dan ia mengerjakan tenaga kerja secara paksa. Yang ketiga, ia membawa budaya berhala dari tanah Mesir ke tanah Israel. Ia menjadi murtad dan menyembah berhala. Perhatikan, ia melupakan keteladanan ayahnya, Raja Yosia, yang sudah mereformasi penyembahan berhala. Dalam sekejap menjadi raja melupakan, yaitu keteladannya ayahnya. Yang keempat, ia membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Dan ia juga yang menyuruh membunuh Nabi Uria karena menentang pemerintahannya. Di samping itu disebutkan ia juga menentang Nabi Yeremia. Bahkan ia membakar gulungan kitab yang dikirim yaitu Nabi Yeremia. Ia mempunyai hati busuk. Disebutkan melalui budaya yang dibawa yaitu dari tanah Mesir, ia menajiskan kain suci. Maka akhir hidup Yoyakim ketika ia memberontak yaitu Nebukadnezar, di dalam peperangan ia meninggal dalam usia 36 tahun. Poin yang kedua, kekejian terjadi atas bangsa Yehuda, yaitu menjunjung tinggi berhala di dalam hatinya. Kita akan membaca Yeskiel 8 ayat 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Loncat ayat 10. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan. Dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka. Dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Kita akan loncat ayat 14. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan di antara balai bait suci dan mezbah. Ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Perhatikan, bangsa Israel, suku Yehuda telah menajiskan diri. Mereka menjunjung tinggi berhala di dalam hatinya. Yang pertama disebutkan mereka melakukan perzinahan rohani di bait suci. Mereka menempatkan patung Dewi Asyera, Dewi Kanaan, yang dilakukan seperti nenek moyang mereka Manase. Mereka meletakkan berhala cemburuan
di pintu gerbang mezbah dan mereka menyembahnya secara diam-diam. Yang kedua disebutkan 70 tua-tua Israel secara sembunyi-sembunyi mereka menyembah gambar-gambar berhala yang menjijikan, yang terukir di dinding-dinding tembok. Yang ketiga juga perempuan-perempuan terlibat dalam penyembahan berhala, yaitu mereka meratap, menangisi Dewi Tamus, Dewi Alam, sesembahan mereka. Yaitu yang keempat, para imam juga menyembah matahari. Bayangkan, yaitu membelakangi bait suci menghadap ke timur, menyembah matahari sang fajar. Apa yang dilakukannya bukan perkara kecil, bukan perkara sepele. Dia telah, yaitu menajiskan diri, telah berdosa kepada Allah, menduakan Allah. Disebutkan sekalipun mereka tersembunyi, bahkan ditutupi dengan ibadah-ibadah di bait suci, tetapi Allah melihat kejahatan mereka. Mereka berlaku tidak senonoh. Mereka senantiasa memiliki kemunafikan. Mereka menyembah Allah, beribadah, masih melayani di bait suci, tetapi mereka menyimpan berhala itu di dalam hatinya. Allah membenci kefasikan, Allah membenci dosa, dan Allah mencintai keadilan, mencintai kekudusan. Tetapi mereka terang-terangan menajiskan bait suci, tidak menghargai tempat kudus Allah. Dan itu membuat kemuliaan Allah meninggalkan bait suci. Bukankah kehidupan suku Yehuda ini identik dengan kehidupan gereja di masa kini? Banyak orang sudah terlibat di dalam pelayanan, tetapi masih terikat dosa, perzinahan, kefasikan, dan menikmati dosa. Mereka datang beribadah, tetapi masih menghidupi dunia berhala, dunia okultisme. Mereka mendua hati, menajiskan diri mereka. Mereka mendengarkan firman, berdoa, menanti-nantikan Tuhan, tetapi mereka benar-benar tidak untuk mengenal Allah. Tidak benar-benar meminta tuntunan, apalagi mencari kehendak Allah, apalagi hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Ibadah mereka penuh kepalsuan, penuh kemunafikan. Pertobatan mereka semu pura-pura. Pertobatan bukan sekedar penyesalan sesaat, tetapi pertobatan sejati, ada perubahan hidup, ada komitmen yang baru dengan Tuhan. Mereka memuji dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh. Itu yang diucapkan Yesaya. Sama seperti hanya gambaran kehidupan jemaat di Efesus. Mereka sudah merasa melayani, yaitu pekerjaan Tuhan, tetapi mereka belum melayani Tuhan. Mereka harus melakukannya itu dengan segenap hati, hanya untuk Tuhan. Di saat mereka sudah melayani pekerjaan Tuhan, mereka harus melayani Tuhan. Mereka harus membangun relasi. Mereka harus menyembah, sujud, tersungkur di kaki Yesus. Itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Mereka tidak peduli pelayanan di luar, penginjilan. Mereka tidak peduli penderitaan dan keselamatan orang lain. Maka Tuhan mengajarkan, kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dia. Tanda yang diberikan adalah, yaitu bahwa hadirat Allah sudah menguap di tengah-tengah ibadah di dalam gereja. Poin yang ketiga adalah penghakiman atas suku Yehuda. Maka ketika mereka semua, yaitu tidak mengindahkan peringatan-peringatan melalui Nabi Yeskiel, supaya mereka bertobat, mereka cenderung tidak bertobat. Mereka cenderung mengikuti, yaitu dosa-dosa nenek moyang mereka yang tidak peka terhadap teguran dan terhadap hukuman Allah. Amos 4 ayat 6 sampai dengan 10. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Ayat 8. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Aku telah memukul kamu dengan hama
dan penyakit jantung. Telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dosa sudah mencapai puncak, klimaksnya, peringatan-peringatan tidak diindahkan, maka hukuman tidak terelakkan. 4 jenis hukuman dinyatakan melalui nubuatan Yesaya. Yang pertama, yaitu akan terjadi kelaparan. Meski ada persediaan makanan, tetapi itu tidak mengenyangkan mereka. Dan yang kedua disebutkan binatang buas, yaitu binatang yang beracun. Ketika yaitu umat Allah berontak kepada Allah dengan berubah setia, maka Allah yaitu membuat binatang juga berontak kepada manusia. Yang ketiga adalah pedang, yaitu peperangan. Akhirnya nubuatan Yesaya digenapi, mereka semua nanti akan dijajah, dihancurkan oleh yaitu kerajaan Nebukadnezar, yaitu akhirnya mereka dibawa ke pembuangan Babel di tahun 597 sebelum Masehi, yaitu sehingga mereka semua yaitu menjadi hancur. Kerajaan Yehuda runtuh. Dan yang keempat adalah sampar, penyakit menular yang mengerikan. Keempat hukuman ini menunjukkan angka yang sempurna. Hukuman menjadi kengerian bagi bangsa yang tidak lagi yaitu taat setia kepada Tuhan. Poin yang keempat adalah jangan mencari pembenaran diri sendiri. Ketika hukuman dijatuhkan, maka umat Israel tidak lagi bisa berdalih. Tidak lagi bisa mencari pembenaran iman. Memang kita belajar dari kisah Abraham, orang yang hidupnya benar, sahabat Allah, yang memiliki hubungan yang karib dengan Allah. Maka ketika Allah merancangkan kemusnahan atas Sodom Gomora karena perbuatannya yang keji, maka Abraham, yaitu orang yang benar, melalui doa-doanya dipertimbangkan Tuhan, didengar Allah. Seandainya ada 10 orang benar, maka murka Allah akan dibatalkan. Tetapi nubuatan Yesaya berbeda. Ketika penghukuman itu diutarakan, maka mereka tidak lagi bisa berdalih. Bahkan disebutkan, walaupun ada 3 orang benar, di situ disebutkan, yaitu ada 3 orang benar, yaitu Nuh, Ayub, Daniel. Dan disebutkan 3 kali. Artinya apa? Walaupun di situ ada 3 orang benar sekalipun, maka tidak akan membuat hukuman Allah itu dibatalkan. Maka kita belajar dari firman Tuhan, yaitu Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar yaitu besar kuasanya. Artinya orang benar itu memiliki kuasa doa. Orang benar melalui orang benar, maka yaitu melalui doanya bisa menyelamatkan dosa-dosa orang, penghukuman orang. Tetapi disebutkan, yaitu walaupun ada 3 orang benar, yaitu Nuh, Ayub, dan Daniel, itu tidak akan membuat hukuman Allah dibatalkan. Sebab begitu peringatan sudah dinyatakan, mereka tidak mau bertobat. Poin yang kelima adalah, janganlah terlambat bertobat. Kita belajar dari bangsa Israel yang tidak memiliki kepekaan atas dosa. Hukuman Allah sudah dinubuatkan, tetapi mereka tidak menyadari, tidak mempunyai kepekaan. Maka kita harus memiliki kepekaan akan dosa. Hidupilah, milikilah pola persekutuan yang benar, agar Roh Kudus itu tidak padam, tidak mati. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kepekaan, sebab Roh Kudus berkarya mengincarkan dunia akan dosa. Ketika kita yaitu meninggalkan jalan Tuhan, tidak menjaga kemurnian, maka Roh Kudus akan menuntun, akan mengingatkan, akan menegur, akan mengisahkan kita. Maka kita akan memperoleh kepekaan di saat teguran peringatan itu dinyatakan bagi setiap gerejanya. Maka kita harus meresponi itu dengan hati
yang bijaksana. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan menunggu kereta penghukuman itu berjalan. Bertobatlah, bertobatlah. Ketika kereta penghukuman itu berjalan, maka kesempatan telah tertutup. Jadi Tuhan mengajarkan perlunya setiap kita memiliki kepekaan. Ketika kemerosotan murah, mereka semua, para imam, tua-tua Yahudi, semua umat menajiskan bait suci. Ketika tanda kemuliaan itu meninggalkan Allah, tidak disadari. Ketika gereja tidak memiliki kasih mula-mula, maka hadirat Allah itu menguap di tengah-tengah, yaitu ibadah gereja. Jika itu tidak disadari, dia memperoleh kepekaan, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman. Jadi Tuhan mengajarkan yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Hati yang hancur tidak kau pandang hina. Allah mengendaki dari umat-umatnya adalah pertobatan, bukan persembahan. Sebab persembahan orang fasik kekejian bagi Tuhan. Percuma ibadah kita, pujian kita, penyembahan kita, kalau hidup kita masih cemar, masih diperhamba dosa, maka yang kita persembahkan itu kekejian bagi Tuhan. Poin yang keenam adalah penghukuman dinyatakan kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa ketika penghukuman itu dinyatakan, maka sasaran yang pertama adalah rumah Tuhan, bait suci. Penghukuman dimulai dari rumah Tuhan terlebih dulu. Nabi-nabi palsu yang menyesatkan umatnya tidak akan luput. Imam-imam tua-tua Israel yang menajiskan bait suci juga tidak akan luput. Semua umat yang terlibat menajiskan bait suci juga tidak akan luput, yaitu dari penghukuman. Yang kedua juga penghukuman, sasaran kedua adalah yaitu orang-orang, bangsa-bangsa yang mencela, yang mensyukuri aib kejatuhan Yehuda. Sebab Allah walaupun menghukum umatnya, tetapi Allah tidak membiarkan umatnya itu dinista, dihina oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka Allah juga menghukum. Di antaranya Allah menghukum bangsa Edom, bangsa Tirus, bangsa Sidon, bangsa Moab, dan Amon. Kedua yang terakhir adalah masih saudara dari Israel, yaitu Moab dan Amon, anaknya Lot. Tetapi Tuhan juga menghukum mereka karena mereka menista. Mereka mensyukuri kejatuhan bangsa Israel karena hukuman Allah. Dan Tuhan juga mengajar, yaitu hati-hati. Tuhan mengajar, yaitu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya, yaitu dihina, dicela. Ketika wabah, yaitu COVID-19 ini dinyatakan, hati-hati, banyak sekali hamba Tuhan yang mencela. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berkata, masa ibadah takut sama virus, maka orang Kristen yaitu kalah dengan virus. Hati-hati, Tuhan akan memberikan hukumannya kepada orang yang mencela keputusan-keputusan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan juga akan menghukum bangsa-bangsa di luar Israel yang secara tidak langsung mereka ikut mempengaruhi umatnya sehingga berubah setia kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan, yaitu Yesaya 14 ayat 22, ada yaitu bilangan yang terluput, yang tersisa. Mereka semua adalah orang-orang benar, orang-orang yang tidak terlibat, yaitu di dalam kenajisan, kecemaran. Dan secara spesifik, orang-orang benar ini, orang-orang yang akan dikirim malaikatnya untuk diberikan tanda di atas kepala mereka. Sehingga kehidupan mereka semua akan luput dari segala malapetaka yang akan segera dinyatakan bagi bangsa Israel. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Ayat 2, lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang Allah yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan
di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Ayat 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas truk tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Dan dia memanggil orang-orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 5. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Jangan mereka sayang, dan jangan kena belas kasihan. Ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil, perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Perhatikan, disebutkan ada orang-orang yang benar. Orang-orang bilangan-bilangan yang akan terluput. Orang-orang yang tidak menyadiskan diri. Orang-orang yang meresponi peringatan Nabi Yeskiel. Mereka bertobat. Mereka tidak lagi mencemarkan diri. Nah, orang-orang yang benar ini spesifik akan Tuhan kirimkan malaikat. Disebutkan di sini 6 orang. 6 orang ini ada 6 malaikat. Dia diperintahkan untuk melaksanakan hukuman. Yaitu kepada bangsa Israel. Mereka disebut membawa alat pemusnah, pemukul. Untuk membunuh siapa aja. Tidak peduli anak-anak, perempuan, darah, teruna-teruna perempuan. Semua orang yang terlibat. Yaitu menajiskan diri. Terlibat penyembah berhala. Tidak luput dari penghukuman. Tetapi ada bilangan. Dikatakan orang-orang sisa. Yang terluput. Bilangan orang-orang yang hidup benar. Yang tidak menyajiskan. Yang meresponi peringatan Yeskiel. Mereka semua yang bertobat. Mereka semua yang hidup benar. Mereka semua akan dikirim malaikatnya. Dan malaikat akan memberikan tanda dikatakan di dahinya. Tanda ini seperti tanda yang diberi. Yaitu kepada Kain. Ketika mereka Kain membunuh Habel. Maka tanda apakah supaya aku tidak dibunuh? Maka Allah memberikan tanda di dahinya. Tanda ini sebagai tanda. Yaitu di mana saja Kain berada. Tidak akan dibunuh oleh manusia. Dan tanda T ini seperti tanda jarak di ambang pintu di tiap-tiap rumah bangsa Israel sewaktu mereka ada di tanah Mesir. Waktu tanda itu yaitu dinyatakan di ambang pintu, yaitu kanan kiri atas, maka maut dan kerajaan maut melewatinya. Dan tanda T ini disebutkan, T adalah abjad terakhir dari Ibrani, Tau. T adalah abjad terakhir dari bahasa Ibrani, Tau. Dari abjad Ibrani, Tau. Yaitu abjad terakhir dari yaitu bahasa Ibrani, Tau. T adalah tanda salib Kristus. Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Tuhan sudah mendamaikan dunia akan dosa. Tuhan sudah mendamaikan umatnya, yaitu dengan Allah. Dan dikatakan, finish, tetelestai, semua sudah selesai. Dan Tuhan memberikan hikmat. Setiap orang yang melihat fenomena yaitu merebaknya pandemi COVID-19, jadikan momen ini untuk kita bertobat sungguh-sungguh, untuk kita melihat, memiliki kepekaan bahwa apa yang terjadi itu bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud Allah. Allah mengasihi umatnya, Allah mau umatnya itu bertobat, dan Allah peduli kepada setiap umatnya. Maka Tuhan mengajarkan melalui momen ini, pandemi COVID yang menjangkit dunia, bertobatlah. Jadikan momen ini kita bertobat sungguh-sungguh dan kita meresponi. Kita memperoleh kepekaan. Kita membangun mezbah, membangun relasi. Tuhan mengatakan ada tanda orang-orang yang meresponi pertobatan, maka ada orang-orang benar. Saudara dan saya, ada orang-orang yang meresponi pertobatan ini. Maka ketika itu kita nyatakan, maka Tuhan akan membenarkan kita. Darah itu dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Itu menjadi suatu materai. Setiap kita yang ada tanda darah di dalam tubuh kita, maka kita akan memperoleh materai. Malaikat akan melawat kita. Malaikat akan memberikan materai di dalam setiap dahi kita. Maka kita semua akan terluput dari
segala yaitu bahaya malapetaka yang sekarang menghadang. Dan Tuhan mengajar kita, bertobatlah. Bangun mezbah, menyembah Tuhan. Agar setiap kehidupan kita benar-benar yaitu memperoleh meterai yang nanti akan dinyatakan kepada malaikatnya yang dikirim Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Dan bilangan-bilangan yang senantiasa tidak mencemarkan diri, yang sungguh-sungguh bertobat, yaitu adalah saudara dan saya yang mendengar firman ini. Maka Tuhan memanggil saudara dan saya untuk meresponi. Inilah firman kebenaran. Tuhan menaruh hikmat agar setiap kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa mula-mula. Agar anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan dinyatakan. Maka kita memperoleh darah perjanjian, darah Tuhan Yesus yang telah membungkus setiap dosa, kecemaran sudah dihapus. Dan setiap kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah disucikan. Ada tanda darah di dalam tubuh kita. Maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan meterai di dahi kita. Sehingga Tuhan akan meluputkan dari orang-orang benar. Dan kita akan melewati masa-masa yaitu yang sukar ini. Dan kita akan melihat masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Amin.